Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazanata sahlata idza syi'ta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah subuh kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi umur kita dan menjadikan segala ketaatan kita sebagai pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Amin. Dan yang kedua, sholawat beserta taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah nabi dan teladan kita semuanya. Dan yang ketiga, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, yaitu kajian pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, adapun pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan biografi dari Al-Imam An-Nawawi, yaitu penulis kitab dari Riyadhus Shalihin. Kita telah jelaskan nama lengkap beliau, yaitu Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Burri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam. Ini nama lengkap beliau. Akan tetapi beliau dikenal dengan Imam Nawawi. Kenapa? Karena itu disandarkan pada tanah kelahiran beliau, yaitu di tempat yang disebut dengan Nawah, satu perkampungan yang terletak di sekitar Damaskus. Nah, jadi inilah sebab kenapa beliau dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi. Nah, dan kita telah jelaskan bahwa banyak imam-imam yang lainnya yang lebih dikenal dengan tempat kelahirannya daripada nama aslinya, seperti Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Bukhari itu nama aslinya bukan Bukhari. Bukhari itu adalah tempat kelahiran beliau, yaitu di Bukhara. Nah, baik, kemudian kita juga telah jelaskan bahwa beliau itu lahir di tahun Ihda Wasalasin Wasitmi'ah, yaitu tahun 631 Hijriyah. Nah, jadi ada kira-kira
sekitar 8 abad lalu. Jadi beliau telah meninggalkan dunia ini sekitar kurang lebih 8 abad yang lalu. Nah, dan beliau juga meninggalnya di abad ke-6 ya, atau ke-7 Hijriah, yaitu di tahun 76 wa 600 ya, tahun 676 Hijriah. Ya, ini tadi ya, sudah meninggalkan kita sekitar 8 abad lalu ya. Nah, dan beliau umurnya jemaah sekalian itu kalau kita hitung dari tahun wafatnya beliau ke tahun lahirnya, maka kira-kira 45 tahun. 45 tahun. Jadi Imam Nawawi termasuk ulama yang meninggal dalam usia muda. Ya. Tapi subhanallah, meskipun dengan usia yang muda, itu tidak menghalangi produktivitas beliau ya, dalam menulis kitab. Ya, sangat banyak kitab-kitab yang beliau tuliskan. Nah, kemudian jemaah sekalian, selanjutnya adalah pujian-pujian ulama ya, kepada Al-Imam An-Nawawi. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, beliau katakan tentang Nawawi, Imam Nawawi, lazimal ishtighala lailan wa nahara nahwa 20 sana. Artinya kata Imam Zahabi, Imam Nawawi ini itu sangat sibuk dengan ilmu di pagi dan malam hari ya, jadi setiap harinya itu kesibukannya adalah ilmu ya, baik menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu ya, setiap hari pagi dan malam, jadi dari pagi sampai malam. Dan ini kata Imam Zahabi nahwa 20 sana ya, seperti ini kebiasaan beliau 20 tahun. Jadi 20 tahun beliau konsisten istiqomah di atas jalan ilmu. Nah, hatta faqal aqran wa taqaddama ala jami'it talabah ya. Karena ketekunan beliau, kegigihan beliau dalam belajar ya, beliau itu melampaui teman-teman sebaya beliau. Jadi namanya orang pasti ada temannya, namanya penuntut ilmu ada sahabatnya ya. Dan Imam Nawawi itu melampaui semua teman-teman dan sahabatnya. Nah, wa taqaddama ala jami' talabah, beliau mengungguli ya, semua murid-murid yang ada. Nah, kemudian wa hadza qasaba as-sabaqi fil ilmi wal amal ya, dan beliau tidak sekedar belajar saja dan mendapatkan ilmu, tapi beliau mengamalkan ya, mengamalkan ilmunya ya, jadi tujuan utama dari ilmu itu adalah amal. Jadi kalau kita belajar, maka yang kita inginkan adalah aplikasinya ya. Disebutkan di dalam pepatah jemaah sekalian, samratu al-ilmi al-amal, buah dari ilmu itu adalah amal ya. Kalau misalnya kita tahu bahwa sholat tahajud itu sangat bagus, sangat baik ya, maka kita usahakan bisa mengamalkan ya. Itulah buah daripada ilmu ya. Kita tahu bahwa puasa Senin Kamis misalnya bagus, kita usahakan bisa amalkan ya. Itu adalah buah daripada ilmu. Nah, disebutkan dalam pepatah jemaah sekalian, pepatah lainnya mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar ya. Artinya ilmu tanpa diamalkan itu seperti pohon yang tidak ada buahnya ya. Jadi al-ilmu bila amal kasyajari bila samar, ilmu tanpa pengamalan itu sama dengan pohon yang tidak ada buahnya ya. Pohon itu ya semakin bernilai itu ketika ada buahnya yang bisa dimanfaatkan, bisa dimakan ya, seperti itu. Kalau tidak ada buahnya ya ada juga manfaatnya, tapi tidak seperti pohon yang ada buahnya. Nah, kemudian dikatakan
Ya, summa akhadha fi tasnif min hudud sittin wa sitmi'il anwar. Ya. Kemudian beliau ya setelah lama menimba ilmu, setelahnya beliau menyibukkan diri untuk tasnif. Ya, tasnif itu menulis, ya, menulis buku, ya, sampai kemudian beliau meninggal dunia. Nah, ya, ini juga jemaah sekalian sebagai nasihat buat kita semuanya. Ya, untuk kalau punya potensi menulis maka menulislah buku. Ya. Kenapa kita bisa mengenal Imam Nawawi? Kenapa bisa kita mengenal Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, ya, dan ulama-ulama lainnya? Itu karena tulisannya. Ya, karena tulisannya kita kenal Imam Malik, kita kenal Imam Asy-Syafi'i. Ya, itu semua dari mana? Dari tulisan. Nah, ini muhasabah buat kita semuanya. Ada pernah dosen kami itu mengatakan kebanyakan dai-dai yang mungkin di zaman kita sekarang ini itu lebih kepada khitabi walaysa kitabi. Ya. Khitabi walaysa kitabi. Artinya apa? Cuma berceramah saja. Ya, ceramah saja. Tapi tidak menulis. Ya. Tapi tidak menulis. Kalau berceramah saja, insya Allah bermanfaat bagi orang yang ada mendengar ketika itu. Ya. Tapi orang yang tidak mengambil manfaat. Ya. Beda dengan menulis. Ya. Kalau menulis, insya Allah ya, akan banyak yang bisa mengambil manfaat. Ya. Bisa orang yang ada di zamannya, bisa juga kalau berkah diambil juga ilmunya oleh orang-orang yang datang setelahnya. Tapi kalau orang yang berceramah saja, ya, maka mungkin manfaatnya sangat terbatas, ya, pada orang yang mendengar. Ya, tapi kalau menulis, ya, menulis itu bisa, ya, bisa mungkin berabad-abad. Ya, ilmunya itu dimanfaatkan oleh manusia. Tapi alhamdulillah juga di zaman kita ini khitabi, ya, ceramah-ceramah pun bisa kita dokumentasikan, ya, kita videokan atau live streamingkan dan seterusnya. Ya, tapi Anda melihat tentu menulis itu jauh, ya, lebih baik daripada sekedar berceramah, dan dua-duanya adalah kebaikan. Nah, baik. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya, banyak sekali ini penjelasan tentang biografi Al-Imam An-Nawawi. Ini lagi pujian ulama, ya, tadi pujian dari Al-Imam Az-Zahabi kepada Imam An-Nawawi. Selanjutnya ya pujian dari Ibnu Nasiruddin, ya, pujian dari Ibnu Nasiruddin. Ya, beliau mengatakan tentang Imam Nawawi, huwa al-hafidhu al-qudwah, al-imam Syekhul Islam, kana faqih al-ummah wa alamu al-a'immah, ya, wa alamul a'immah, ya, artinya bahwasanya Imam Nawawi itu, kata Ibnu Nasiruddin, ya, adalah Imam Nawawi al-hafidh. Hafidh itu penghafal, ya, dan gelar al-hafidh, penghafal, itu bukan sekedar untuk penghafal Quran, ya. Mungkin kan kalau kita di zaman kita ini sekedar hafal Quran sudah dikatakan hafidh, ya. Tapi di zaman dahulu ulama kita ketika mengatakan fulan alim, fulan adalah seorang hafidh, penghafal, itu maksudnya bukan sekedar menghafal Quran, tapi menghafalkan hadis-hadis, ya, dan juga menghafalkan buku-buku ulama. Ya, jadi yang sekalian, ulama-ulama terdahulu itu hafalan Quran itu adalah dasar, ya, semua itu ilmu dasarnya adalah menghafal Quran, ya. Kemudian nanti setelahnya mereka menghafalkan hadis, ya. Kemudian menghafalkan buku-buku, ya, buku-buku ulama. Ya, jadi tidak sekedar dibaca jemaah sekalian, tapi dihafalkan. Ya. Dan metode ini jemaah sekalian sampai sekarang ada, ya, menghafalkan buku ulama. Ya, saya mohon maaf, saya cerita sedikit. Saya ketika mahasiswa di Universitas Islam Madinah, saya mengikuti halaqah mutun. Ya, jadi di Masjid Nabawi itu ada halaqah mutun, halaqah menghafal mutun. Mutun itu kitab-kitab. Ya, alhamdulillah saya berapa level saya berhasil selesaikan, ya, meskipun sekarang,
ya udah jarang di Proja ya. Tapi alhamdulillah beberapa kitab ya sempat kami ikuti hafalannya ya, kitab Arba'in Nawawi ya, kemudian banyak ya kitab Al-Waraqat ya di usul fikih ya, kemudian Matan Baiquniyah itu kitab ya, dan kita ikut halaqah itu untuk menghafalkan kitab ya, Matan Baiquni ya, kemudian kitab Aqidatul Wasithiyah ya, kitab Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, tentang tauhid ya, akidah wasithiyah yang menjadi rujukan ulama-ulama dalam tauhid ya. Kemudian juga pernah yang paling fenomenal yang menurut kami pernah kami hafalkan itu kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, itu ya puluhan atau bahkan ratusan halaman itu sempat kami hafal waktu itu waktu mahasiswa ya. Dan ada juga yang dulu saya sama Syekh saya itu menghafalkan Umdatul Ahkam ya, Umdatul Ahkam itu ada sekitar 400 hadis ya. Umdatul Ahkam itu adalah ditulis oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, itu tentang hadis-hadis ahkam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya. Jadi ini Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi mencari hadis-hadis ahkam yang muttafaq alaihi ya, kemudian dikumpulkan dalam satu buku ya, itulah jadi buku Umdatul Ahkam ya. Maksudnya ya sekalian, metode menghafalkan kitab ya itu adalah metode sejak ulama dahulu ya, dan sampai sekarang masih ada metode ini ya. Kalau di Masjid Nabawi ya tampaknya masih ada ya, halaqah mutun ya, halaqah mutun ya. Jadi penuntut ilmu itu harusnya banyak-banyak menghafal ya, harusnya banyak-banyak menghafal ya. Ada juga nasihat yang pernah disampaikan ke kami ya, nasihatnya seperti ini bunyinya ya, qara'na katsiran wa hafidna qalilan famastafatna illa ma hafidna ya, artinya kami banyak baca tapi kami sedikit menghafal, tapi justru yang kami hafal itulah yang lebih banyak ya, memberikan kami manfaat ya. Jadi yang dari hafalan itu biasa itulah yang paling banyak memberikan manfaat ya. Jadi seperti itu menghafal kitab ini mau kami sedikit sampaikan bahwa ini adalah manhaj ulama ya terdahulu ya, sampai sekarang ya. Masjid Nabawi masih ada, bahkan di Masjid Nabawi itu ada halaqah hifdz as-sahihain, halaqah menghafalkan kitab sahihain, kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim ya, dan ada ya mahasiswa yang ikut halaqah ini ya. Jadi bayangkan, Masya Allah ya, kalau bisa menghafalkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya, luar biasa ilmunya ya, seperti itu. Nah ya, ini ketika kita membaca di sini bahwa Al-Imam Nawawi adalah hafidz, seorang penghafal, itu bukan sekedar menghafal Quran, yaitu ilmu basicnya saja itu ya, tapi maksudnya adalah menghafal hadis-hadis dan juga menghafalkan banyak kitab-kitab ulama. Nah,